guys, welcome to EduFit Education with Fit. Hai guys, Sophie, Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Rasanya udah lama banget aku tuh gak upload video ya. Mungkin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Jadi sekarang aku mau upload lagi dan memberikan info terbaru, terupdate ya. Dan insya Allah terlengkap dan juga bermanfaat gitu ya. Ini tuh bagi kalian yang pengen beasiswa dari mulai S1, S2 dan kayak penelitian ya, beasiswa untuk penelitian. Jadi apa sih beasiswanya? Ini tuh ada program beasiswa santri berprestasi atau PBSB ya, tahun 2021. Jadi ini tuh full untuk kuliah S1, S2 dan juga profesi. Nih, simak baik-baik bagi kalian yang mau masuk ke kuliah ya, atau mungkin yang dari S1 mau S2 ya, ataupun yang mau mengambil studi untuk profesi gitu ya. Jadi program beasiswa santri berprestasi atau PBSB ini tuh kembali dibuka dan rutin banget ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Jadi ini tuh program yang rutin guys, jadi setiap tahun juga ada ya. Jadi ini tuh diberikan bagi santri yang mempunyai kemampuan akademik, lalu kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi. Dan itu sejak tahun 2005 ya, jadi udah lama banget program ini tuh ada. Dan PBSB telah memberikan beasiswa kepada 4.915 santri berprestasi ya guys. Jadi ini tuh ada 3 kategori ya, yang seperti tadi aku sebutkan. Yang pertama yaitu ada beasiswa penuh untuk program sarjana S1 dengan durasi maksimal 48 bulan atau 4 tahun ya maksimal. Kemudian beasiswa penuh untuk pendidikan profesi dengan durasi maksimal 24 bulan. Kemudian beasiswa penuh untuk program magister atau S2 dengan durasi maksimal 24 bulan ya. Kemudian sasaran program beasiswa santri berprestasi tahun 2021 ini yang pertama merupakan mahasantri PBSB yang sedang berkuliah pada perguruan tinggi mitra atau ongoing ya, mungkin bagi yang ongoing juga bisa. Lalu mahasantri yang sedang studi pendidikan profesi pada perguruan tinggi mitra, dan santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi calon PBSB tahun 2021. Sebenarnya lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku panduannya ya, tapi mungkin ada yang males baca. Di sini aku akan menjelaskannya ya, sebagian gitu. Jadi cakupan program beasiswa santri berprestasi ini tuh ada bisa dibilang pulih pandai atau full gitu ya. Yang pertama, kalian akan mendapatkan biaya pendidikan meliputinya mulai dari biaya pendaftaran, lalu biaya matrikulasi, kemudian biaya UKT ya atau uang kuliah tunggal, atau sumbangan pembinaan pendidikan ataupun SPP dengan durasi pemberian maksimal 48 bulan bagi pendaftar program S1 dan maksimal 24 bulan bagi pendaftar program S2 ya, serta biaya pendidikan profesi yang diberikan maksimal 24 bulan. Kemudian tadi kayak biaya kuliahnya ya. Yang kedua, kalian akan mendapatkan biaya tunjangan nih, meliputi biaya hidup serta biaya tugas akhir. Jadi kalian nggak perlu risau masa biaya ya kalau udah daftar beasiswa santri berprestasi. Kemudian biaya dukungan juga nih. Setelah itu ada banyak banget perguruan tinggi mitra dan program studi dalam program beasiswa santri berprestasi ya. Jadi guys, buat pilihan program studi program beasiswa santri berprestasi tahun 2021 itu meliputi 4 bidang guys. Yang pertama ada keagamaan, kemudian MIPA, kemudian sosial humaniora, serta sains dan teknologi ya.
Jadi santri pendaftar hanya diperkenankan memilih salah satu program studi ya. Jadi itu ada banyak banget guys. Mungkin aku sebutin aja salah satunya ya guys. Pertama untuk UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Jadi fakultasnya itu ilmu kesehatan. Lalu jurusan atau prodinya itu kesehatan masyarakat ya. Lalu untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, kalian akan memilih fakultasnya itu ekonomi dan jurusannya itu perbankan syariah. Kemudian buat UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur, fakultasnya dakwah dan komunikasi, untuk jurusannya itu pengembangan masyarakat Islam. Kemudian untuk UIN Sunan Gunung Jati nih Bandung Jawa Barat, kalian fakultasnya itu Ushuluddin, jurusan atau prodinya tasawuf psikoterapi ya. Lalu untuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kalian harus memilihnya mungkin fakultasnya itu dakwah dan komunikasi, jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Jadi guys, ini banyak banget kayak 21 dari universitas ataupun institut ya yang bisa kalian pilih. Jadi kalian bisa cek aja di buku panduannya. Kemudian ada persyaratan umum nih. Mungkin dari kalian dari tadi mungkin udah bertanya-tanya ya. Apa sih persyaratan umum dari beasiswa PBSB ini? Jadi guys, buat persyaratan umumnya, yang pertama kalian merupakan santri warga negara Indonesia. Jadi ini bagi para santri ya. Kemudian pelamar merupakan santri di pesantren yang telah terdaftar di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor statistik pesantren atau NSP yang terdaftar pada Kementerian Agama. Jadi kalian tuh santri di pesantren yang udah terdaftar di Kemenag ya, dan sudah punya NSP atau nomor statistik pesantren. Kemudian merupakan santri mukim minimal 3 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan pesantren. Jadi kalian udah nyantri, udah tinggal di pondok pesantrennya ya kan, mukim itu selama 3 tahun berturut-turut. Jadi tahun 1, 2, 3 berturut-turut ya. Lalu mempunyai akhlak terpuji dan direkomendasikan oleh pimpinan pesantren. Dibuktikan nih dengan surat rekomendasi dari pimpinan pesantren asal santri. Jadi harus ada surat rekomendasinya. Lalu mempunyai kemampuan bahasa Arab ya pastinya ya para santri. Mungkin udah pada bisa juga. Lalu mempunyai kemampuan membaca dan memahami kitab kuning. Setelah itu mempunyai wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Setelah itu mempunyai wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan juga integritas. Ya, kalian harus camkan itu. Kemudian diutamakan santri yang mempunyai prestasi akademik dan non-akademik dengan melampirkan nilai rapor 1 tahun terakhir aja. Nilai rapornya juga piagam ataupun sertifikat ya. Ini sih diutamakan ya, tapi mungkin yang nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi mungkin kalian bisa lebih lengkapnya lihat di buku panduannya karena itu jelas banget ya. Kemudian diutamakan bagi santri berprestasi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ini ada pilihan program sarjana nih bagi S1 ya. Bagi kalian yang mau masuk ke programnya itu program sarjana S1 ya, merupakan santri tingkat akhir atau santri lulusan tahun 2019, 2020, dan juga 2021 nih pada Satuan Pendidikan Muadalah atau SPM, Pendidikan Diniyah Formal atau PDF, Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah atau PKPPS, Madrasah Aliyah Swasta atau MAS, dan Madrasah Aliyah Negeri atau MAN yang terintegrasi dan atau berada dan menjadi bagian dari pondok pesantren ya. Jadi ada ketentuannya. Kemudian pertanggal 1 Juli 2021 tuh berusia maksimalnya 20 tahun ya. Untuk santri tingkat akhir pada MAS atau MAN yang terintegrasi dan atau berada dan menjadi bagian dari pondok pesantren. Jadi lahir pada tanggal 1 Juli 2021, 2 Juli 2021 dan seterusnya gitu ya. Lalu 23 tahun nih untuk santri lulusan SPM, PDE, PKPPS lahir pada tanggal 1 Juli 1998, 2 Juli 1999
98 dan seterusnya. Jadi itu ada usia maksimalnya ya guys. Kemudian untuk pilihan program Magister atau S2 merupakan santri sarjana yang berasal dari Satuan Pendidikan Muadalah SPM, Program Dinia Formal PDE, Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah atau PKPPS, Madrasah Aliyah Swasta atau MAS, dan Madrasah Aliyah Negeri atau MAN yang terintegrasi dan atau berada di menjadi bagian dari pondok pesantren ya guys. Jadi untuk itu per tanggal 1 Juli 2021 itu berusia maksimal 35 tahun. Dan untuk persyaratan khusus program beasiswa santri berprestasi nih untuk S1. Jadi ini tuh beda-beda, ada S1, lalu profesi dan S2. Di sini aku nyampain dulu yang S1 ya. Jadi guys, untuk persyaratan khusus tiap prodinya kalian bisa lihat selengkapnya di buku panduannya. Nanti linknya aku simpen di deskripsi box, karena tiap jurusan itu atau tiap universitas itu kayak ada mewajibkan hafal berapa juz gitu ya, ataupun ketentuan yang lainnya, jadi berbeda-beda. Kalian bisa cek di buku panduannya. Untuk Magister juga ya, kalian bisa cek di situ. Dan berkas dokumen yang dibutuhkan, ini aku akan menyebutkan berkas dokumen yang dibutuhkan ya. Jadi untuk kalian yang mau daftar program sarjana atau S1, yang pertama harus melampirkan scan asli pas foto berwarna ukuran 3x4 ya, ingat. Lalu scan asli kartu tanda penduduk atau KTP. Setelah itu, ya santri ini nih belum memiliki KTP, maka bisa digantikan dengan scan akte kelahiran atau surat keterangan lahir ya Bi, jika emang belum ada KTP-nya. Kemudian scan kartu keluarga, lalu scan asli surat keterangan mukim yang ditandatangani oleh pimpinan pesantren ya, surat mukim. Lalu scan asli surat rekomendasi dari pesantren asal santri yang ditandatangani oleh pimpinan pesantren. Setelah itu ada scan asli rapor halaman identitas santri dan halaman nilai 1 tahun terakhir. Jadi yang di scan buat rapor ini, jadi halaman identitas santrinya ya 1, kemudian halaman nilai 1 tahun terakhir, berarti 2 semester ya. Kemudian scan asli salinan ijazah nih yang telah dilegalisir atau surat keterangan lulus, baik itu MAS ataupun MAN atau SPM atau PDF atau PKPPS nih ya, bagi lulusan 2019 dan juga 2020. Kemudian scan asli surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang bermaterai. Bermaterainya itu 10.000 dan bertanda tangan santri bersangkutan. Kemudian scan asli piagam atau sertifikat prestasi akademik dan atau non akademik. Dan ini jika ada. Kalau nggak ada mungkin nggak apa-apa, tapi kalau ada mungkin akan menambah nilai plus ya guys. Kemudian untuk pilihan program Magister atau S2 nih, yang pertama ada scan asli pas foto berwarna ukuran 3x4, lalu scan asli kartu tanda penduduk KTP ya, lalu scan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Jadi hampir sama sih kayak yang program S1. Kemudian scan kartu keluarga, lalu scan asli surat rekomendasi dari pesantren asal santri sarjana yang ditandatangani oleh pimpinan pesantren. Lalu scan asli salinan ijazah S1 dan sederajat yang telah dilegalisir. Kemudian scan asli salinan transkrip nilai jenjang S1 dan sederajat yang telah dilegalisir ya. Kemudian ada proposal rencana penelitian untuk tesis, lalu scan asli surat izin dari pimpinan pesantren atau guru besar atau dosen atau atasan langsung bagi yang sudah bekerja. Jadi harus ada surat izinnya ya. Kemudian daftar publikasi karya ilmiah yang telah diterbitkan. Jadi kalau punya karya ilmiah atau jurnal yang udah dipublikasikan bisa sebutkan ya kalau ada itu juga. Lalu scan asli sertifikat resmi bukti penguasaan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi ini harus ada sertifikat bahasa ya guys, yang masih berlaku dengan skor minimal TOEFL 500, lalu dan TOEFL ITP 450, TOEFL IBT 45, IELTS 5. Oh guys, jadi harus ada bukti penguasaan bahasa Arab atau bahasa Inggris itu untuk pilihan program Magister Interdisciplinary Islamic Studies konsentrasi industri dan bisnis halal pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Lalu ada scan asli piagam atau sertifikat prestasi akademik dan atau non akademik jika ada. Kemudian
nanti itu ada seleksinya ya, mulai dari seleksi tahap pertama yaitu ada tes berbasis elektronik guys, mulai dari tes potensi akademik ya seperti matematika, lalu ilmu pengetahuan alam, sosial humaniora atau sosum, sains dan teknologi atau saintek. Ada tes bahasa juga nih, bahasa Indonesia, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Lalu ada tes kepesantrenan, keagamaan dan kebangsaan. Jadi ada banyak banget kayak seleksinya, tapi kalau kalian ada kemauan pasti ada jalan. Lalu ada materi seleksi tahap 2 nih, yaitu tes lisan online. Ada tes kiroat wa fahmul kutub at-turots, tes membaca dan memahami kitab kuning dengan materi uji yang dikuasai santri nih, meliputi kitab Tafsir Jalalain, lalu Bulughul Maram, maaf ya guys kalau aku salah penyebutannya, lalu Fathul Qorib ya. Kemudian ada tes Hafiz Al-Quran untuk program studi dan perguruan tinggi mitra tertentu sesuai hafalan yang dikuasai santri serta jumlah juz sebagaimana ketentuan dalam persyaratan khusus. Jadi lebih lengkapnya kalian bisa cek di buku panduannya, linknya di deskripsi box. Kalian bisa download dulu. Jadi di buku panduannya emang panjang banget ya guys, kayak penjelasannya mulai dari dasar dari hukumnya, lalu persyaratan khususnya apa aja yang perlu dilampirkan di situ banyak ada ya. Dan jadwal pendaftarannya itu dari 15 Maret sampai dengan 15 April 2021. Menurut aku jangan disia-siakan deh bagi kalian para santri mau masuk ke S1 ataupun mau masuk ke S2 ataupun yang mau ambil program profesi ya. Oke guys, mungkin aku hanya menyampaikan sedikit, semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf mungkin bila banyak kekurangannya, karena aku hanya manusia biasa yang tak sempurna. Jadi pengen nyanyi ya. Oke guys, terima kasih banyak banget kalian udah yang mau menyempatkan untuk menonton video aku kali ini. Dan aku mau ingetin bahwa aku tuh udah punya Instagram khusus info webinar, info volunteer, info magang, info beasiswa di SCHOFIT Niskupit. Jadi dulu kan banyak yang request kan buat Instagram ini. Sekarang kalian bisa follow dan di situ aku akan memberikan informasi yang bermanfaat juga. Karena kadang kan aku jarang upload di YouTube atau mungkin beasiswa tertentu aja yang aku upload di YouTube, dan selengkapnya kalian bisa cek di Instagramnya SCHOFIT. Tapi Instagram aku yang yahoo_pjnt juga kalian bisa tanyakan aja, mau nanya apapun, sharing apapun, insya Allah aku balas ya guys. Dan kalau yang belum dibalas, tunggu aja pasti aku balas. Oke guys, terima kasih banyak. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.